Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga juga disebut Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Oleh karena itu, lilin yang dinyalakan berwarna pink. Pakaian liturgi sekarang ini di beberapa gereja juga memakai warna pink. Memang agak aneh, tetapi warna itu diharapkan menjadi simbol kegembiraan. Bacaan Injil yang kita dengar diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Sebetulnya bacaan ini merupakan kelanjutan dari minggu yang lalu. Yohanes sudah berseru-seru dengan melalui kutipan Yesaya, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Rupanya banyak orang yang mendengarkan dia. Dan gaya penampilan Yohanes ini menarik banyak orang. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami buat? Yohanes ternyata tidak hanya menuntut apa yang tidak bisa mereka lakukan. Yohanes melihat bahwa pertobatan itu sesuatu yang konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Pertobatan bukan hanya soal mendaftar banyak sedikitnya dosa. Pertobatan berarti melakukan sesuatu yang nyata sesuai dengan keadaan masing-masing. Yang punya 2 baju berbagi dengan yang tidak punya. Yang punya makanan lebih berbagi dengan yang tidak punya makanan. Jangan memeras orang lain. Jangan bertindak curang. Cukupkanlah dirimu dengan gaji yang kamu terima. Dengan demikian, pertobatan itu sesuatu yang memang terkait dengan kenyataan diri kita sendiri. Di mana kita hidup, di mana kita berada. Yang disoroti Yohanes adalah apakah kita dapat menjalani profesi kita, panggilan hidup kita sebagaimana semestinya. Kalau kita seorang suami, apakah saya sudah menjadi seorang suami yang baik, yang benar? Kalau saya seorang ayah, apakah saya seorang ayah yang sesuai dengan yang diharapkan? Kalau saya seorang ibu, bagaimana saya menghayati identitas keibuan saya? Kalau saya seorang karyawan, bagaimana saya menjalani hidup saya dan tugas-tugas yang diberikan kepada saya? Itu semua realitas konkret kita. Nah, apakah saya sudah dengan baik, dengan benar menjalankannya? Satu hal yang disoroti di Indonesia adalah masalah korupsi. Dan korupsi ini sudah dari atas sampai ke bawah. Dan pada masa Advent ini, itu salah satu yang boleh menjadi permenungan kita. Apakah saya bisa menjadi jujur dan mencukupkan diri saya dengan gaji yang saya terima? Kita diminta menjalankan tugas kewajiban kita masing-masing sebagaimana semestinya. Kadang memang lebih mudah mengamati, mengurusi kekurangan orang lain, cacat celah orang lain. Kita sendiri kurang memperhatikan dan kurang melihat diri kita. Maka koreksi ke dalam, koreksi terhadap diri kita menjadi langkah yang penting pada Minggu Advent ketiga ini. Supaya apa? Supaya kita bersukacita, supaya kita bergembira, supaya kita tidak dibebani oleh
rasa bersalah, sikap-sikap yang keliru yang mungkin selama ini menggelisahkan kita. Oleh karena itu, Yohanes dengan tegas menekankan bahwa dia bukan Mesias. Dia hanya menjalankan tugas mempersiapkan kedatangan orang lain yang lebih kuasa dari dirinya. Yohanes menggunakan istilah, "Saya tidak layak membuka tali kasutnya." Ini berarti kita akan dihadapkan kepada yang lebih unggul dari Yohanes. Kalau Yohanes saja sudah begitu menarik banyak orang, berarti yang akan datang ini jauh lebih hebat. Dia yang akan datang ini akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Yang dia bersihkan bukan hanya bagian luar, tetapi bagian dalam. Orang yang terbuka hatinya akan dimurnikan, dipulihkan jati dirinya, dibuat semakin bersinar sebagai ciptaan baru. Inilah yang membuat kita perlu sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut kedatangannya, bukan dengan penuh ketakutan, tetapi dengan kegembiraan. Karena kita akan dipulihkan, kita akan diperbaharui, kita diminta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita untuk diganti dengan hidup yang baru. Karena kita akan dikenal oleh yang ilahi, bukan dari identitas atau status kedudukan kita, melainkan dari apa yang kita lakukan terhadap sesama dan kehidupan kita. Marilah kita sambut kedatangan Sang Penyelamat dengan kegembiraan, dengan pengharapan, dengan hati yang terbuka, karena Dia akan memperbaharui hidup kita. Tuhan memberkati kita.